sahabat Toban, kita bertemu lagi dalam The Interview. Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Dan seperti biasa, program The Interview ini merupakan program dari masyarakat perkelapa sawitan Indonesia yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Dan dalam episode kita kali ini kita akan membahas mengenai sebenarnya benar nggak sih bahwa yang namanya industri kelapa sawit ini hanya menguntungkan dari industri besarnya saja, korporasi besarnya saja yang sejahtera, namun seperti mengesampingkan dari nasib petani kelapa sawit. Dan juga kita akan bahas isu yang tidak kalah penting mengenai deforestasi. Dan tentu saja kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, di mana dalam The Interview kita kali ini kita kedatangan narasumber kita. Beliau adalah Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Bapak Dr. Insinyur Sunari Magister Pertanian. Apa kabar Pak Sunari? Baik, Mbak Dewi. Semoga, thank you Pak. Nah, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Sunari, sebelumnya saya akan membacakan portofolio singkat beliau, di mana sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura dari Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kemudian beliau pengenyam pendidikan S1 di bidang teknologi benih di IPB tahun 88. Kemudian S2 di bidang ekonomi pertanian di Universitas Padjadjaran tahun 93. Kemudian melanjutkan studi S3 di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di IPB tahun 2005. Pak, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai salah satu isu yang cukup penting nih Pak, apakah industri kelapa sawit ini hanya menguntungkan korporasi besar dan mengenyampingkan nasib dari para petani kelapa sawit? Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa sih Pak program atau tujuan utama yang menjadi unggulan saat ini dari BPDPKS Pak? Baik, Mbak Dewi yang baik. BPDPKS didirikan untuk tentunya mensejahterakan masyarakat pekebun, terutama pekebun swadaya. Baik itu pekebun swadaya yang tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan atau industri plasma maupun pekebun plasma. Jadi kalau ada statement yang menyatakan bahwasanya industri kelapa sawit hanya menguntungkan daripada pengusaha, ini adalah salah besar. Karena dana yang kita himpun dari pungutan ekspor, kemudian pajak BK yang dipungut oleh Bea Cukai, itu semua dikembalikan kepada rakyat. Di dalam beberapa program unggulan, satu sesuai dengan Perpres 61 tahun 2015 itu merupakan rangkaian investasi daripada pendirian BPDPKS untuk Perpres 66 tahun 2018. Uang yang kita kelola dari dana sawit itu digunakan untuk program-program unggulan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas, produktivitas, dan outcome-nya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekebun. Apa saja itu programnya? Pertama adalah tentu program yang bersifat hulu, insentif, program replanting atau peremajaan sawit kapasitas. Nah, program ini merupakan program bantuan ya, hibah, dan itu tidak dikembalikan kepada pemerintah dari benar-benar hibah, tetapi tentunya program ini juga dilaksanakan secara prudent. Walaupun itu hibah, karena ini perlakuan nantinya adalah belanja di bayar di muka. Jadi uang yang disalurkan berdasarkan rekontak dari Dirjen Perkebunan yang disalurkan oleh BPDPKS itu harus menjadi kebun yang baik dan benar. Apa yang disebut dengan good agriculture practices. Nah, sampai saat ini sudah 292 ribu hektar ya, dengan melibatkan 128.300.000 orang pekebun yang terlibat dalam
program replanting tadi. Jadi ini program yang sangat strategis dan kita dorong sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dalam 5 tahun kita harus mencapai, dalam 3 tahun, mohon maaf, saya koreksi, dalam 3 tahun kita harus mencapai 500.000 hektar. Jadi target kita itu melakukan replanting adalah sekitar 180.000 hektar per tahun. Nah, apa tujuan daripada replanting adalah bagaimana kita mengganti sawit-sawit tua yang 1 tahun, umurnya 25, 30 tahun yang produktivitasnya sudah declining, dan juga ada juga sawit yang dibangun dulu mungkin dengan sumber benih yang palsu, sehingga pada saat dia seharusnya peak production pada umur 7 tahun dia menghasilkan TBS di bawah 10 ton TBS per tahun per hektar. Jadi secara ekonomi dia sudah tidak ekonomis. Ya tentu sangat keras. Jadi kita mendorong tentunya tadi setelah kita membangun, tentu infrastruktur harus kita perbaiki. Apa saja jalan kebun kita perbaiki agar sistem logistik daripada TPS dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan juga perbaikan tata air serta pada infrastruktur pasar. Dan yang sangat penting, mengejawankan daripada Perpres 44 ya, terkait dengan ISPO yang sekarang sedang direvisi, itu bagaimana sawit kita berkelanjutan. Itu kita sudah comply to international treaty. Karena negara-negara lain menginginkan bahwasanya sawit kita memang dikelola secara berkelanjutan. Tetapi memang kita punya pride sendiri dengan ISPO. Jadi kita tidak mencontoh RSPO, kita tidak harus takut pada Eropa, tapi memang kita di dalam fora perdagangan internasional tentu tidak harus memang tadi filosofi dasarnya adalah premisnya adalah bagaimana membangun sawit berkelanjutan. Nah, yang ketiga adalah tentunya manusianya. Bagaimana kita mendorong meningkatkan kapasitas daripada pekebun. Itu melalui pelatihan. Dan kalau SDM merupakan agent of change. SDM, sumber daya manusia, merupakan center of excellence. Kemudian tidak hanya melatih pekebun, anak-anak pekebun, kemudian anak-anak yang terlibat di dalam pelestarian, kita berikan pendidikan vokasi. Karena sehingga tadi harus pendidikan vokasi D1 sampai D4, bahkan nanti S1, bahkan nanti S2, dia kembali sebagai entrepreneur ya. Dia lebih baik daripada ayah dan ibunya agar dapat mengelola. Ya, biar industrinya sustain ya Pak ya, ekosistemnya. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa memang berarti stigma tersebut salah ya Pak ya. Ternyata pemerintah dari sisi undang-undang juga sudah memberikan perhatian khusus terhadap nasib petani, khususnya adalah petani kelapa sawit. Di sini Bapak tadi sempat menyebutkan udah undang-undangnya jelas, kemudian juga ekosistemnya dibuat sustain begitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah edukasi dan juga vokasi untuk membuat generasi muda, tidak hanya petani yang tua-tua saja, namun petani yang anak muda ini bisa memberikan kontribusi dan ikut serta dalam industri perkelapa sawitnya, khususnya di sisi hulu ya Pak ya, tadi Bapak sempat cerita. Bapak mungkin bisa diceritakan Pak hambatannya apa saja, karena mungkin beda generasi, beda hambatan, dan juga mungkin tantangan untuk ekosistemnya juga berbeda Pak. Baik. Sebentar saya akan lanjutkan. Di samping tadi program-program baik itu permajaan sawit terkait, pengembangan sarprats, kemudian pengembangan SDM, kita punya pengembangan riset R&D, research and development. Karena sawit ini merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dia mempunyai industri yang demikian banyak.
hilirisasi merupakan jawaban. Karena kalau kita ingin meningkatkan nilai tambah dari produk ini, maka aspek-aspek di research R&D menjadi sangat strategis. Karena kita bekerja dengan one step, 10 step ahead. Dan konsep dasar R&D kan begitu. Jadi kita harus bisa dapat memprediksi ke depan industri kita seperti apa. Tapi penting juga bagaimana sedang mengembangkan R&D riset yang appropriate, riset yang dapat langsung digunakan oleh tersebut untuk meningkatkan apa? Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari kadar turun. Itu. Dan yang saat ini adalah juga promosi. Promosi merupakan satu aspek yang sangat penting di dalam rangka pergaulan atau pengetahuan dalam rangka kerjasama ekonomi internasional. Jadi banyak sekali campaign pada saat kita dikelola secara tidak baik, saat kita dikelola dengan menembak utang. Itu harus dilakukan against to black campaign. Sawit kita dikelola dengan baik. Kita sudah mulai dengan ada transregulasi, itu kan political will daripada presiden dan keluarnya Perpres 44 tahun 2020 tentang ISPO. Jadi sawit kita dikelola sebagai kita. Setelah itu ada penggunaan kebutuhan seperti kemarin terkait dengan minyak goreng. Itu sangat strategis karena minyak goreng merupakan kebutuhan pangan pokok. Kemudian untuk meningkatkan hilirisasi, saya kira riset industri di bidang berkuasa itu juga didorong untuk maju. Dan yang saya mumpung adalah bagaimana kita mengembangkan bahan bakar. Oke. Boleh tadi Pak dijawab terlebih dahulu Pak tantangannya Pak? Nah, tantangannya. Iya betul. Tantangan tentunya kita harus melihat eksternalitas. Kalau kita bicara tantangan berarti kita harus melihat eksternalitas. Apa eksternalitas kita? Kita punya tetangga, ya, Malaysia. Ya, everything is okay. Tapi tetangga ini kan kadang-kadang juga, iya, secara baik memang tidak bagaimana membina mutualisme, menjalin satu kohesi fiskal daripada negara-negara penghasil kelapa sawit. Karena sawit ini memang tidak dapat dihasilkan di subsistem rate seperti Eropa, berkat daripada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita memiliki sawit. Mbak Dewi, kalau kita bahas sawit, sebenarnya sangat efisien di dalam pemanfaatan lahan. Jadi kalau kita ingin menghasilkan satu base minyak nabati, ya, dari kelapa sawit, misalnya Mbak Dewi ingin menghasilkan satu cangkir ini, itu sama saja kita harus mengalami 7 kali kalau dia basisnya non-sari. Misalnya repisit, bunga matahari, ya, soya, oil. Itulah kenapa banyak black campaign ya Pak ya? Jadi memang mereka secara comparative advantage, ya, itu dia kalau bersaing, sehingga menggunakan isu-isu lingkungan dan isu-isu kesehatan, bahwasanya minyak sawit tidak sehat, sawit membawa hutan dan lain sebagainya. Bapak berbicara mengenai kelapa sawit ini kan industrinya luas ya untuk ekosistemnya, dan mungkin juga yang tidak kalah penting adalah potensi dari si kelapa sawit ini sendiri karena memang banyak sekali produk turunan. Kalau dari di BPD PKS sendiri ada nggak Pak produk unggulan yang memang saat ini benar-benar menjadi prioritas utama Pak? Ya, kita kan mengikuti direktif presiden. Produk unggulan kita yang menghasilkan sebenarnya kan bukan BPD PKS. BPD PKS ditugaskan untuk melaksanakan mandatory contoh, mandatory biodiesel dari 30 sekarang ke arah 35 bahkan 40. Nah, biodiesel ini sangat strategis
karena dia mendiversifikasi pasar atau ceruk pasar dalam negeri. Jadi kita tidak tergantung kepada pasar ekspor, terutama Eropa. Jadi Karena dalam negeri juga cukup menjanjikan ya Pak ya. kalau Eropa real, kita punya dalam negeri, Kita bisa pakai biodiesel ya. biodiesel, kita juga bisa ke China, kita bisa ke Pakistan, kita bisa ke India, negara-negara yang memang secara habit dia menggunakan pola pangan yang menggunakan minyak nabati yang banyak. Ya. Bapak tadi mungkin sedikit flashback yang Bapak sempat ungkapkan mengenai industri hulunya. Salah satu komponen penting dalam industri hulu di perkelapa sawitan adalah SDM-nya. Bapak tadi sempat mengungkapkan bahwa edukasi dan juga vokasi untuk generasi muda sebagai mungkin generasi kedua dari petani kelapa sawit yang nantinya ke depan akan mengolah industri kelapa sawit tidak menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Jadi pertanyaannya adalah apa Pak? Mungkin dari BPDPKS yang saat ini sedang support atau menjadi prioritas Pak untuk program pendidikan untuk mendukung komoditas kelapa sawit ini. Tadi saya sampaikan sebagaimana diamanatkan dalam Kepres 61 tahun 2015 ada program pengembangan sumber daya manusia. Saat ini BPDPKS sudah memberikan beasiswa kepada baik program D1 sampai dengan S1 yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Ada 13 lembaga yang ikut di dalam menerapkan atau menjalankan program vokasi. Jadi program vokasi adalah kita harapkan mahasiswa atau siswa yang terdidik yang melalui 13 lembaga baik itu universitas, politeknik maupun akademik yang memang agar dapat menyiapkan mempersiapkan SDM sawit secara komprehensif dan ready to use. Sesuai dengan kebutuhan market ya Pak? Yes, ready to use. Jadi artinya dia mungkin kalau saya boleh klasifikasikan 70% itu adalah praktik dan vokasi kan, atau bahkan 80%. 20% mungkin dia teori dia untuk. Dan juga R&D tadi Bapak. Ya, dan saat penting ini salah satu salah R&D. R&D adalah satu kalau negara manapun R&D merupakan salah satu engine of development. Jadi menggerakkan pembangunan. Karena kalau kita tidak melakukan R&D di dalam negara, kita akan ketinggalan. Karena dengan adanya R&D jadi ketahuan ya Pak ya kebutuhan market untuk industri kelapa sawit 5-10 tahun ke depan seperti apa. Bapak ini menarik tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa salah satu yang sangat diurusi oleh pemerintah saat ini adalah untuk sustainable generasi muda yang nantinya akan mengurusi ekosistem kelapa sawit 5-10 tahun ke depan. Nah mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di interview Pak. Kalau ngomongin kelapa sawit ada yang bilang kuno nih Pak. Nah ini mungkin apa ya Pak ya yang menurut Bapak dari sektor sawit ini menarik bagi generasi muda? Yang kita sudah melakukan terobosan dan inovasi bagaimana sawit ini agar dikenal oleh kalangan Gen Z ya Pak ya? Gen Z, milenial ya. Milenial sama saya Pak. Ya, Gen Z di bawah lagi. Ya. Saya sudah 40, saya sudah 59 tahun nih, waktu model seperti 29. Jadi kita dorong bagaimana misalnya dengan program Sawit Goes to Campus. Terus bagaimana kita mengenalkan sawit kepada kaum milenial. Dan kita kemas dengan satu ya saya kira kan politik seperti ini, sosialisasi, webinar dengan melibatkan tadi Gen Z tadi itu upaya-upaya. Atau mungkin generasi Alpha yang baru aja lahir Pak. Iya, jadi
itu mengeluarkan banyak terobosan agar sawit tidak dikenal oleh bahwa sawit dulu dibawa oleh orang-orang tua kita dulu ya, atau mungkin dari tropis lainnya, dari entah itu dari Afrika atau apapun ya. Tapi kita mendorong pemahaman sawit dan bahwa sawit ini mempunyai arti besar. Mbak Dewi bayangkan, sawit kita menyumbang 600 sampai 17 triliun PDB kita. devisa kepada Indonesia. Produk moral yang dapat devisa. That's huge money. Yes, ya, huge, besar. Dan ini harus dikenali oleh Generasi muda. generasi muda. Karena kita punya bonus demografi dan kita siapkan bonus demografi ini agar dapat memanfaatkan peluang yang sangat challenges ya, melalui tadi bagaimana kita mendorong dari sisi aspek pendidikan, dari R&D, dari sisi tadi bagaimana kita mendorong sawit ini masuk ke kampus, masuk ke kalangan milenial. Ya. Oke, Bapak mungkin sedikit balik lagi kepada pertanyaan saya yang pertama mengenai apa yang menjadi prioritas utama dari pemerintah adalah, tadi Bapak mungkin juga sudah menjelaskan, ada undang-undangnya juga adalah mengurusi para petani kelapa sawit. Kalau saya lihat ya Pak, itu petani kelapa sawit itu kan ada berbagai macam model ya. Mungkin ada petani kelapa sawit yang memang sudah sustain, yang memang hidupnya sudah enak. Lantas gimana nih Pak dengan mungkin petani-petani kelapa sawit yang baru merintis, yang mungkin juga masih kecil nih Pak? Apakah mungkin juga ada prioritas lebih diutamakan lagi untuk ngurusin yang masih kecil-kecil ini Pak? Iya, jadi benar sekali, negara yang hadir ya untuk petani tadi yang kecil. Karena share-nya juga cukup besar ya. Jadi kalau dari 16,38 tutupan sawit ya, itu 44%, ya hampir 45% adalah perkebunan teh. Bukan korporasi berarti? Bukan korporasi. Memang korporasi bikin sedikit. Ada perkebunan besar negara PBN. Jadi negara harus hadir, memberikan afirmasi, meningkatkan dari kapasitas dan kapabilitas kepada pengembang sawit yang cuma dia mirip praktekkan. Oleh karenanya, persyaratan, salah satu persyaratan daripada peserta PSN, program preventing, adalah kita memberikan bantuan atau hibah sebesar saat ini adalah 30 juta per hektar per nik ya, dulu per kakak setelah per hektar. Itu KPI-nya gimana Pak? Bagaimana program tersebut bisa dinyatakan mungkin sudah berhasil, ongoing progress, atau mungkin under penilaian mungkin? Ya jadi begini, tentunya pertanyaan Mas sangat strategis ya. Jadi memang kita juga tentunya tidak tadi, karena ini harus jadi kebun, ya enggak. Wajar kita berikan kepada kebun. Petani kecil ya? Iya, petani kecil. Dan harus jadi kebun. Harus muter. Iya, jangan jadi mosong atau berlainnya. Nah tentunya harus ada monitoring dan evaluasi yang baik. Kami bersama-sama dengan pengampu program Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah Dirjen Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan. Lebih spesifik lagi, kami bersyukur dengan adanya Dirjen Perkebunan, kemudian baru beberapa bulan saja Pak Dirjen, Bapak Anin Nur Alamsyah, sudah dapat melantik Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palm. Jadi kalau di dalam satu organisasi dirjennya definitif ya, tidak PLT dirjen, kemudian bahkan ada direktur yang secara khusus menangani tanaman kelapa sawit, ini menjadi angin segar bagi kelapa sawitan Indonesia.
Oke, nah ini juga salah satu yang tidak kalah penting adalah mengenai riset and development tadi. Bapak sempat mengungkapkan beberapa kali. Nah mungkin bisa diperinci lagi Pak, sebenarnya bidang apa saja dalam program R&D ini yang memang untuk sustain 5, 10, dan 20 tahun ke depan ini bisa mendukung industri perkelapa sawitan Pak. Baik, saya kira tadi saya katakan apa untuk R&D tentu program-program yang appropriate teknologi ya itu perlu kita sertakan. Jadi ada R&D yang dapat menjawab tantangan hilirisasi ya. Jadi kita tidak bermain di hulu saja. Misalnya di produk CPO, tapi kita sudah produk turunan daripada itu ke oleh ya bahkan normal Skincare. kosmetik ya dipakai oleh Mbak Dewi ya itu juga dari sound ya dan belum jauh nih bahkan bagaimana untuk energi itu juga dari sound dan saya ada tanaman yang sama sekali tidak ada yang tidak dapat digunakan dari mulai jelas TBS-nya ya kemudian batangnya biomasa, kemudian terlepas nih, bahkan juga lidi, ayat kelapa itu juga bisa digunakan untuk nyaman dan lain sebagainya. Nah, satu lagi saya katakan appropriate technology. Jadi apa? Teknologi juga. Jadi bagaimana pekebun dapat secara efisien unggul ya, sehingga dapat menggunakan benih yang unggul, memupuk secara benar, tidak berlebihan, kemudian dapat mengendalikan mungkin dengan agensi IFT, tidak hanya mengandalkan pesticide baik itu insektisida maupun herbisida, tetapi dia dapat menggunakan agensi hayati yang ada di sekitar kebun. Nah, itu sudah banyak didorong melalui R&D untuk dapat bagaimana kita mengurangi biaya atau cost production daripada menghasilkan saham. Biar lebih efisien ya Pak ya. Oke, nah ini kalau ngomongin produk turunan kayaknya Pak Sunari excited nih. Kalau untuk harapan ke depan nih Pak, kira-kira apa ya Pak yang bisa dimaksimalkan dari berbagai macam produk turunan dari kelapa sawit ini Pak? Oke, saya bicara dulu dari energi. Ya, ini salah satu tidak mendapat kemungkinan kita nanti tidak sampai abstu, tapi menggunakan bioafter dari kelapa sawit untuk pesawat terbang. Setahu berapa devisa yang kita gelontorkan atau subsidi yang kita berikan kepada kita mengimpor. Ingat loh, Indonesia bukan net eksportir bahan bakar minyak yang berbasis fosil, tapi kita sudah net importer. Nah, oleh karenanya kita dapat menghasilkan bioafter, kita dapat menghasilkan bensin sawit, ya, bensin. Nanti kita dari 40 ke 50 biodiesel, B30, B35, B40, bahkan nanti diesel 100% dari B100. Itu sudah sangat menghemat devisa kita dalam rangka menghasilkan atau kata orang impor bahan bakar ya, bahan bakar seperti ya dan fosil. Kemudian industri kesehatan, industri pangan yang berbasis tentang ke depan akan berkembang. Saat ini pun lipstick yang Mbak pakai, kemudian mungkin kalau kita pakai batik ya masih menggunakan malam itu kan Catnya ya Pak ya? ya, tapi bagaimana kita malam itu iban dari ekspor kita beli impor tadi, tapi dari sini
sudah ditetapkan dalam semua sangat kompetitif bagus ya. Jadi batik-batik quality machine maupun batik-batik yang temporal itu bisa menggunakan malam dari bulan sama. Bahkan jauh sekali dari mulai yang buat goreng-goreng ya, mentega, batel, Banyak sekali ya Pak ya. sangat senang dari coklat gitu. Semuanya Orang Pak. sawit sangat strategis. Jadi sawit adalah saya katakan tadi berkah dari Tuhan, dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu memberikan pada kita keberkahan melalui sawit. Sehingga kita harus menyiapkan dari berpikir memang from the Tuhan saya 10 tahun, 20 tahun ke depan ini sudah pikir dari start. Karena supaya kita tidak kalah dengan kompetitor kita yang memang dia punya keberkahan juga di kita bisa menang sawit. Tapi kita punya competitive advantage ya, sawit di seluruh sel industri. Tadi dari mulai energi, biomasa, kemudian pangan, kesehatan, itu bisa dari sawit. Oke, kalau dari produknya sudah dibahas. Sekarang dari SDM-nya nih Pak, kira-kira bagaimana harapan Bapak ke depan terhadap generasi muda yang nantinya akan melanjutkan nih Pak dari yang udah senior-senior ataupun yang saat ini sedang melakukan, yang sedang bergerak di industri perkelapa sawitan, baik dari hulu sampai ke hilir Pak, dari generasi mudanya Pak. Jadi begini, makanya dengan adanya program pengembangan sumber daya manusia yang saat ini sudah kita tingkatkan ya, sampai 2.000 target ya, mahasiswa yang dari level tadi D1 sampai 1 itu dari semua program studi. Ada yang menangani aspek hulu, tapi ada juga menangani aspek hilir. Tidak hanya hulu dan hilir dalam artian hulu misalnya bagaimana mengembangkan atau membangun kebun yang baik melalui good agriculture practices. Hilir tadi bagaimana mengolah TBS dan produk turunan sawit lainnya menjadi produk yang bernilai tambah tinggi ya, dan berlanjut berkesinambungan. Tetapi juga di dalam beasiswa sawit ini ada program studi yang harus diambil di aspek manajerial, informasi, karena tidak yang namanya precision farming, ya, kemudian apalagi mekanisasi farming itu menjadi keharusan. Jadi aspek kalau kita bisa mendesain, kita ilmu saya adalah UC. UC adalah U adalah cost, ya, quality. C cost, D delivery. Jadi barang siapa saja negara atau perorangan atau korporasi atau kelompok tertentu yang dapat mengembangkan kualitas yang baik, cost rendah atau bersaing ini Pak, secara proporsional, delivery dia dapat menjamin ketersediaan masuk bagi yang menguasai 3 aspek kan, baik di fora internasional maupun domestic market, itu akan. Kita harapkan tadi dari penjelasan Pak Sunari bahwa memang industri perkelapa sawitan Indonesia ini bisa dimaksimalkan baik dari sisi produk turunannya, karena ternyata banyak sekali ya Pak ya. Kemudian juga bisa dimaksimalkan juga dari pengembangan dari sustainable sumber daya manusianya. Dan juga tadi senang sekali mendengar penjelasan dari Pak Sunari bahwa ternyata negara atau pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dan juga dengan undang-undangnya yang sangat jelas memberikan prioritas kepada para petani kelapa sawit, khususnya petani kecil, dengan pendidikan dan juga vokasi untuk
membuat para petani ini bisa sustain ke depan dengan penuh keilmuan ya Pak ya, karena kalau zaman sekarang semuanya berbicara mengenai teknologi. Ya, Ya. knowledge, know-how, gitu, itu harus satu ini. Jadi adalah ya apa ya, cara berpikir ya, mungkin kita minta gitu kan. Jadi itu ya harus memang. Jadi antara apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang harus kita jalankan, itu harus seiring. Harus bersinergis. Dan berkolaborasi. Jadi tidak hanya sinergi saja, saya kira Maksi mempunyai peran yang besar di dalam mendorong semua stakeholder sawit, baik pekebun, baik itu kelembagaannya, baik itu perusahaan, juga menghimbau pemerintahan, ya. Karena ini kan Maksi ini kan merupakan masyarakat terpelapsir di Indonesia. Saya katakan mungkin dia sebagai presiden yang dapat sudah menekan, tapi memberikan saya kira solusi dan bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dengan semua stakeholder. Peletaknya BPDPTS membiayai Maksi melalui jana promosi untuk berjalan peningkatan produksi, produktivitas, realisasi, nilai tambah, dan ujung-ujungnya adalah peningkatan pendapatan petani pekebun sawit itu ya. Petani atau pekebun kecil, ya, pekebun besar tinggal yang tadi udah lari, dia tambah lari kencang. Pekebun kami, ya, pekebun yang 4 hektar tadi, bahkan kurang dari 4 hektar, itu juga dapat berlari mengikuti Ya udah gede. pekebun besar gitu kan, dan bahkan terjadi satu pemerintahan yang win-win, yang saling menguntungkan antara inti dengan pas. Ya, jadi semuanya bisa merasakan manfaatnya ya Pak ya, sampai yang sekecil-kecilnya ya. Wah. Oke, sekali lagi terima kasih insight-nya Pak Sunari, obrolannya dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan insight kepada seluruh masyarakat luas bahwa memang negara dan juga pemerintah hadir untuk juga mendampingi para petani kelapa sawit, tidak hanya petani kelapa sawit yang sudah sustain, yang sudah besar, namun juga para petani kelapa sawit yang masih kecil dan juga masih merintis. Sekali lagi terima kasih Pak Sunari waktunya. Terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Bapak Dr. Insinyur Sunari Magister Pertanian. Dan sekali lagi pemirsa The Interview, podcast The Interview kita hari ini merupakan program dari Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia yang didukung oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri, sampai jumpa.